Displaynya itu ukurannya cuma 14 inci, cuman resolusinya itu 2,8K dan panelnya udah pakai panel OLED. Itu adalah display yang dipakai laptop di samping saya. Laptop apa ini? Langsung aja kita masuk ke videonya. Yo, halo sahabat internet, kembali lagi di Sokutek dan kali ini kita membahas laptop yang layarnya Xiaomi Soro ini, luar biasa ini, yaitu Acer Swift 3 OLED dengan tipe lengkap SF3147158U2. Iya, tipenya panjang banget ya. Nah, seperti biasa kita akan membedah laptop ini mulai dari segi luar sampai ke jerun-jerunnya seperti apa, termasuk layarnya yang Xiaomi ini. Oke, kita mulai dari segi desain dan juga materialnya. Dari segi bodi dan material, laptop ini menggunakan material metal, itu full semuanya, baik itu cover LED-nya sampai ke bodi laptopnya. Ini laptop udah pakai material metal, yang berarti tentu laptop ini akan kokoh. Dipegang pun beda ya dengan material yang menggunakan polikarbonat. Dan berat dari laptop ini 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Kalau menurut saya dari segi desain dan juga material laptop ini udahlah, nggak ada yang perlu harus diperhatikan atau nggak ada nilai minusnya. Ya, kembali lagi ke selera kalian. Nah, kemudian untuk kelengkapan airportnya gimana? Untuk kelengkapan airportnya di sini lumayan lengkap menurut kita. Jadi di sebelah sisi kanan itu ada Kensington lock, ada USB 3.2 Gen 1 Type A dan audio jack 3,5 mm. Dan di sebelah kiri ada 2 kali USB 4 Type C. Ya, ini USB 4 Type C yang dimana sudah support Thunderbolt 4, power delivery dan juga display port. Ada port HDMI 2.1 dan USB 3.2 Gen 1 Type A. Jadi di sini untuk USB Type A-nya itu ada 2 aja. Jadi kalau misalkan kalian butuh USB Type A yang lebih dari 2, ya bisa beli laptop lain atau beli USB hub. Kalau kuat beli laptop ini, masa nggak kuat sih beli USB hub. Selanjutnya untuk konektivitasnya di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Yang jelas ini Wi-Fi-nya udah kencang, Bluetooth-nya juga udah kencang. Nah, selanjutnya kita beralih ke keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya sendiri di sini masih mempertahankan bentuk atau layout dari Acer Swift 3 sebelumnya, yang dimana juga dilengkapi dengan backlit LED berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Dan tombol powernya ini menarik, meskipun ini dia terletak dalam satu bagian dengan keyboard, tapi tombol yang dipakai di sini beda teman-teman. Dari ini semacam switch gitu, jadi bukan kayak tombol-tombol keyboard lainnya yang itu siklet atau karet di bawahnya. Kalau ini bentuknya switch dan di situ sudah terintegrasi juga dengan fingerprint scanner. Jadi ini merangkap tugasnya, tombol power plus fingerprint scanner. Terus kemudian di bagian touchpadnya di situ letaknya sejajar dengan tombol spasi, yang dimana ini memudahkan kalian ketika kalian mengetik maupun ketika kalian menggunakan kursor secara bersamaan. Nah, selanjutnya di bagian webcam, ini laptop sudah menggunakan webcam 1080-30 fps dan mic-nya itu ada 2 buah mic, yang dimana untuk mic-nya ini sudah ada noise reduction-nya atau Acer menyebutnya sebagai AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression. Ya, agak ribet ya namanya. Dan hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Nah, ini adalah hasil webcam dari Acer Swift 3 OLED SF3147158U2 ya. Panjang banget. Dan ini direkam di webcamnya plus dia menggunakan mikrofon dari webcamnya ini sendiri. Dan tentunya ini pakai cahaya atau lightning yang proper ya. Jadi hasilnya bisa teman-teman simpulkan sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai jual dari laptop yang satu ini. Salah satunya adalah di bagian display atau layar. Nah, displaynya ini teman-teman bisa lihat, ini kecil, 14 inci, tapi resolusinya itu 2,8K atau 2880 x 1800 pixel. Dan untuk rasionya itu 16:10. Brightness-nya 500 nits dan refresh rate-nya itu 90 Hz. Bukan itu aja, panel yang dipakai di sini panel OLED, teman-teman. Dan karena ini panel OLED, color gambutnya ya pasti 100% DCI P3, yang dimana ini berarti sangat cocok banget untuk teman-teman di luar sana yang hobinya atau profesinya sebagai desain grafis. Mau editing video maupun editing foto, ini laptop udah sangat Xiaomi untuk warnanya. Nah, Acer menyebutnya
Teknologi yang dipakai di layarnya ini sebagai shine crystal. Dan untuk display di Acer Swift 3 OLED ini sudah mengantongi sertifikat dari TUV Rainland untuk low blue light dan juga sertifikat dari VESA sebagai display HDR True Black 500. Jadi warna hitam yang ditampilkan oleh display ini itu benar-benar hitam teman-teman. Jadi kontrasnya tinggi banget. Sekali lagi displaynya ini sangat cocok banget untuk kalian yang bergerak di bidang desain grafis. Nah tapi kalau misalkan displaynya udah bagus kayak gini, spesifikasinya nggak dukung atau kentang, ya sama aja kan, mubadir untuk displaynya. Tapi tenang, untuk Acer Swift 3 OLED yang kita bahas ini, dia memiliki spesifikasi yang luar biasa. Sampai laptop ini mengantongi sertifikat Intel Evo. Jadi prosesornya itu dia pakai Intel Core i5 12500H. Ya, ini prosesornya H series, bukan prosesor P ataupun U series. Dan Core i5 12500H ini dia memiliki 12 core 16 thread dengan 4 performance core dan 8 efisiensi core. Nah, prosesornya ini bisa berjalan up to 4,5 GHz dengan TDP 45 watt. Dan untuk grafiknya, Acer Swift 3 ini dia menggunakan integrated graphic, yaitu Intel Iris Xe yang punya 80 execution unit yang memiliki frekuensi up to 1,3 GHz. Dan RAM-nya atau memorinya di sini dia menggunakan 16 GB LPDDR5 4800 MHz yang dimana ini sudah tanam atau on board, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi 16 GB di sini dia udah mencukupi persyaratan dari Intel Evo yang 8 GB dual channel ya. Ini sudah pakai 16 GB. Dan storage-nya itu 512 GB SSD M.2 PCIe yang terpasang di slot PCIe Gen 4. Nilai plusnya lagi dari bagian storage masih ada satu slot kosong untuk SSD tambahannya PCIe Gen 3. Dan kecepatan storage bawaan dari laptop ini, read-nya itu mencapai 3700-an Mbps dan write-nya itu ada di 3300-an Mbps. Ini lumayan kenceng. Tapi kalau misalkan kalian butuh yang lebih kenceng, yang bisa mencapai 7000-an, nah 7000-an Mbps, kalian bisa kok upgrade karena ini support dengan PCIe Gen 4 yang kenceng-kenceng itu. Nah, untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai 3 sel 57 Wh. Nah, desain kapasitornya di sini tertulis 58.751 mWh atau 58,7 Watt-hour. Dan untuk chargernya dia di sini menggunakan charger 100 watt yang dimana untuk portnya dia sudah menggunakan USB Type-C. Nah ini cocok banget nih, satu charger bisa dipakai untuk semua device kita. Nah kalau melihat spesifikasi ini sebenarnya mungkin yang perlu diperhatikan tadi adalah di bagian RAM yang nggak bisa di-upgrade ya. Tapi ini LPDDR5 sudah 16 GB dan kecepatannya udah cukup kencang untuk RAM-nya. Dan tentunya kalau kalian lihat secara keseluruhan spesifikasi dari laptop ini maunya itu di bawah ke high performance laptop karena dia menggunakan Intel Core i5 12500H. Nah tapi kita kan nggak percaya nih dengan spesifikasi yang tertulis di sini. Jadi kita tes aja performanya. Kita masuk ke bagian tes performa. Nah, sebelum kita tampilkan hasil tes di Acer Swift 3 OLED ini, teman-teman perlu perhatikan di sini untuk laptop ini dia punya beberapa mode performance. Ada mode silent, balance atau standar dan juga turbo atau performance. Jadi ada 3 mode. Kalian bisa tentukan terserah kalian mau pakai mode apa aja. Kalau berat ya pakai turbo, kalau ringan atau pengen baterai hemat itu pakai silent. Kalau misalkan butuh yang biasa-biasa aja ya pakai yang standar atau balance. Nah untuk hasil tes software sintetis perbedaan antara mode silent dan juga mode turbo atau mode performance teman-teman bisa lihat berikut ini. Jadi bisa dilihat di sini jelas pasti ada perbedaan antara hasil tes silent dan juga hasil tes performance, baik itu ketika single running ataupun looping Cinebench R15 20 kali. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini untuk average effective clock dari prosesornya ketika mode silent maupun mode performance, dan juga untuk CPU package power atau daya yang dipakai untuk prosesornya juga kelihatan di sini ini. Dan kemudian untuk suhunya juga begitu. Untuk di mode performance di sini dia lumayan berbeda dengan suhu di mode silent. Jadi semuanya tergantung atau kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Selanjutnya untuk grafik tesnya ya seperti biasa kita pakai 3D Mark. Di sini juga teman-teman bisa lihat perbedaan antara mode performance dan juga mode silent di time spy maupun di night rate. Nah kemudian
ini akan menjadi hal yang agak sedikit kontroversi mungkin ya. Jadi di sini ini laptop kan udah mengantongi sertifikat Intel Evo, di mana salah satu syaratnya adalah baterainya itu bisa bertahan 9,5 jam untuk laptop yang beresolusi layar Full HD. Nah, ini laptop resolusinya itu 2,8K. Ya memang panelnya OLED yang lebih hemat daya, tapi resolusinya gede. Dan ketika saya tes untuk baterai dari laptop ini, memutar video 1080 video lokal dengan brightness 50% dan juga volume 50% di mode standar, ternyata baterai laptop ini bisa bertahan 6 jam 15 menit, yang dimana ini di bawah dari standar yang ada di Intel Evo. Nah terus gimana kok dapat sertifikat Intel Evo laptop ini? Ya mungkin salah satu hal yang menyebabkan adalah resolusinya yang 2,8K ini, atau mungkin ada kesalahan tes dari saya yang berbeda dengan tes Intel Evo itu sendiri kan. Ya pokoknya apa yang ada di laptop ini ya udah kita tes seperti biasanya aja. Jadi nggak usah ngerubah resolusi dulu, nggak usah otak-atik apa-apa. Masuk mode standar, mode bawaan, kemudian langsung kita video playback. Ternyata bertahannya 6 jam. Ya menurut saya untuk sebuah laptop yang menggunakan prosesor H-series seperti ini, 6 jam itu udah cukup lama loh, udah cukup mantap, apalagi resolusinya yang ciamik. Jadi kalian pun menonton video misalkan selama 6 jam udah disuguhi baterai yang lumayan tadi, plus dapat visualisasi yang luar biasa dari panel OLED-nya ini. Nah kemudian kita tes software grafik di laptop yang satu ini. Seperti biasa kita pakai Adobe Premiere Pro CC dan juga Blender. Untuk Adobe Premiere Pro CC di sini kita punya project video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik dengan basic cutting dan coloring. Dan ketika kita render di Full HD, laptop ini butuh waktu 2 menit 4 detik. Dan kemudian ketika kita render di 4K, laptop ini butuh waktu 4 menit 16 detik. Jadi menurut saya untuk render video vertikal seperti ini, laptop ini udah sangat mumpuni ya. Nah, gimana dengan render 3D? Seperti biasa kita pakai Blender dengan project BMW 27. Dan ketika kita render di sini, laptop ini butuh waktu 3 menit 44 detik. Ya, ini menurut saya udah cukup. Dan ini ya seperti halnya prosesor-prosesor H-series lainnya yang tanpa VGA tambahan atau dia menggunakan integrated graphic. Kalau menurut saya, untuk performa render video maupun render 3D di laptop ini sebenarnya udah cukup lumayan. Selanjutnya untuk tes gaming gimana bos? Nah gamenya ada dua aja, ada F1 2022 dan juga Red Dead Redemption 2. Untuk gambaran teman-teman yang tanya apakah ini laptop bisa dipakai untuk nge-game atau enggak. Nah, F1 2022 di resolusi Full HD dengan preset setting ultra low. Laptop ini bisa dapatkan average FPS 39 FPS. Ya menurut saya untuk F1 2022 di laptop ini dengan resolusi yang udah diturunkan dari resolusi displaynya yang 2,8K itu ternyata cuman bisa jalan di angka 30-an FPS. Ya sebenarnya masih bisa dipakai, cuman kalau misalkan pengen maksimal untuk F1 2022 ini kalian bisa pakai resolusi yang lebih rendah 720 misalkan. Nah itu mungkin bisa mendapatkan FPS yang lebih gede dan lebih lancar. Dan game berikutnya adalah Red Dead Redemption 2. Ini sebenarnya agak memaksakannya, tapi ya udah nggak apa-apa, ini sebagai gambaran aja. Red Dead Redemption 2 resolusi Full HD, dan untuk presetnya kita mentokin ke kiri atau favor performance. Dan untuk average FPS yang dihasilkan oleh laptop ini itu berada di angka 24,1 FPS. Ya ini agak sedikit memaksakan ya untuk Red Dead Redemption 2. Jadi saran saya sih untuk RDR2 ini jangan dimainkan di laptop inilah. Terus game apa yang cocok dimainkan untuk laptop ini? Mungkin game-game yang lebih ringan seperti Valorant ataupun Dota 2. Nah itu kayaknya masih bisa nih dimainkan di laptop yang satu ini dengan FPS yang masih cukup playable atau bahkan udah playable banget. Sayangnya saya nggak punya waktu untuk ngetes game-game itu tadi. Jadi itu tadi adalah mengenai Acer Swift 3 OLED SF147158U2. Waduh tua werek. Yang menurut saya ini laptop poin jualannya ada di bagian display, yang menawarkan display yang luar biasa ciamik. Ya mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan tadi adalah kayak RAM-nya tadi yang nggak bisa di-upgrade. Kemudian apa lagi ya, performa gamingnya meskipun ini layarnya udah 90Hz, untuk performa gaming mungkin ya agak sedikit diturunkan lah untuk ekspektasinya. Tapi kalau untuk performa rendering ini lumayan lah. Apalagi di sini ingat
ada 2 kali USB 4 yang support dengan Thunderbolt 4. Kalau performa ini kurang, kalian juga bisa pakai VGA dedicated external atau VGA eksternal untuk menambah kecepatannya lagi, untuk menambah performa dari laptop ini. Kan ini udah H-series nih, tinggal pasangi aja VGA eksternal, itu pasti performanya naik berkali-kali lipat untuk rendering maupun gaming. Jadi sebenarnya laptop ini untuk siapa cocoknya? Laptop ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang suka desain. Udah, mau main game, ya main game tipis-tipis. Karena layarnya yang resolusinya gede banget, 2,8K. Color gamutnya mantep, panelnya OLED. Ini udah sangat cocok banget untuk teman-teman yang fokus kerjanya atau profesional di bidang desain grafis. Jadi itu tadi adalah video mengenai Acer Swift 3 OLED ini. Gimana menurut kalian mengenai laptop yang satu ini? Kalau kalian tertarik, linknya ada di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Isokutek. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat pamit. Dadah.